Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Dr. Delia. Di konten kali ini, saya akan membahas tentang olahraga dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Kalau nggak olahraga, kita ntar lemes. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus rajin olahraga. Biasanya saya seminggu sekitar 4-5 kali sih lari. Ya, nggak jauh-jauh, 5 kilo aja. Yuk, kita ikut lari yuk! Olahraga paling gampang itu lari, jadi kita nggak usah nyiapin apa-apa, bangun tidur, terus kemudian kita cuci muka, terus jangan lupa pakai tabir surya biar kulitnya tetap bagus. Paling nggak kita cuma butuh sepatu lari, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting nyaman dan pas di kaki. Jangan lupa pilih yang running shoes ya, kalau bisa. Manfaat lari diantaranya mengurangi stres karena dapat melepaskan hormon endorfin. Terus kemudian latihan kardiovaskuler dan juga meningkatkan memori sel otak. Oh iya, saya mau bahas khusus yang manfaat lari buat kulit. Lari itu bagus banget loh buat kulit. Pengaruh olahraga buat kesehatan kulit di antara lain adalah menunda penuaan. Jadi dia bisa delay aging proses. Penuaan dikaitkan dengan kerusakan struktur barier kulit. Nah, di lari ini kita bisa meningkatkan yang namanya tuh interleukin 15. Jadi pokoknya interleukin 15 itu dia bisa menghambat proses penuaan bagi kulit. Si interleukin 15 ini meningkatkan kadar kolagen di kulit. Jadi makanya dia bisa menunda penuaan. Di samping banyak manfaatnya, ada juga efek samping dari olahraga lari. Biasanya olahraga lari itu menimbulkan beberapa penyakit kulit, diantaranya jamur kulit. Penyakit yang pertama namanya tinea pedis, yaitu jamur di bagian kaki. Biasanya dia kemerahan di sela-sela jari, terus kemudian gatal. Nah, itu biasanya akibat dari kaos kaki yang mungkin lupa diganti. Terus kemudian sepatu kalau habis pakai itu dijemur dulu biar nanti jamurnya nggak tumbuh di situ. Oh iya, tadi kalau yang atlet ya, biasanya yang tinea pedis tadi ada yang namanya athlete's foot. Nah, jadi penyakit jamur kaki yang menyerang atlet-atlet, yaitu gejalanya sama. Gampang sih pengobatannya, jadi cuman bersihin kaki ya, kaki harus dalam kondisi bersih. Kemudian kayak saya tadi bilang, jadi kaos kaki harus diganti, terus kemudian hindari memakai sepatu bergantian dengan orang lain. Penyakit kedua yang sering yaitu verruca plantaris. Biasanya orang-orang ini, orang awam ya, nyebutnya dengan mata ikan. Jadi dia itu timbul di telapak kaki. Karena dia timbul itu karena penekanan. Penyebab penyakit ini adalah human papilloma virus. Penanganan verruca vulgaris biasanya bisa dengan 3 cara. Bisa dengan salep, kemudian dengan elektrodesikasi, jadi pergi ke spesialis kulit, pergi ke dokter ya. Kemudian yang ketiga bisa dengan bedah beku. Untuk menghindari penyakit ini sangat mudah ya, kalau misalnya udah tumbuh jangan dicungkil-cungkil, jadi langsung pergi ke dokter. Karena banyak ya pasien datang ke tempat praktek itu udah luka, jadi kulitnya luka, jadi mereka berusaha mencungkil itu sendiri, jadi pengobatannya akan lebih sulit nanti. Kita setiap hari itu harus pakai alas kaki, jadi tidak langsung ke lantai, jadi memakai alas-alas kaki yang berbahan empuk. Yang berikutnya adalah dermatitis kontak alergi. Biasanya kaki dari pelari ini merah, terus kemudian kemerahan ruam, kemudian ada isi airnya, pelentingan kecil-kecil gitu ya. Itu biasanya karena habis lari kan biasanya capek ya kita ya, terus kita mengoleskan
suatu bahan untuk mengurangi capek tersebut. Nah, itu kemudian terjadi dermatitis kontak alergi. Yang berikutnya penyakit yang paling sering itu adalah trauma ya, joggers tuh. Jadi jempol kakinya itu karena kita sering berlari, ada hematom, ada perdarahan di bawah kukunya. Penyakit ini terjadi karena kan kalau kita lari ya, terus kemudian jempol kaki itu terdorong terus kemudian dia terkena trauma terus. Biasanya ini sangat sakit dan kita biasanya harus rest atau istirahat seminggu atau 2 minggu kalau terkena penyakit ini. Yang berikutnya adalah talon noir. Jadi ada nanti makula ya, perubahan warna kehitaman di sekitar di sekitar kaki, di bawah kaki gitu ada makula kehitaman. Biasanya ini didapatkan pada atlet-atlet muda karena sering lompat ya, karena sering lompat dan sering berlari. Talon noir akan hilang sendiri biasanya 2-3 minggu. Biasanya kalau kita istirahat, dari exercise itu lama-kelamaan akan menghilang. Yang berikutnya adalah runners purpura. Jadi purpura tuh kemerahan di wajah atau ekstremitas bagian bawah ya, biasanya kaki kalau kita habis berolahraga berat kemudian dalam cuaca yang panas. Runners purpura ini akan menghilang 3-10 hari secara spontan, tidak usah ada pengobatan atau mungkin bisa dikompres ya kalau wajah kita merah. Jadi penanganannya sama dengan kalau kita panas ya, kalau kita panas badan atau terjadi kemerahan, biasanya penanganan pertama kan untuk menenangkan kulit dikompres. Nah, sama dengan seperti itu. Kompres air dingin ya, jangan air panas. Yang berikutnya adalah piozogenic pedal papules, yaitu dia akan timbul papul-papul gitu di daerah sini ya. Jadi papul ya atau bintil-bintil kecil warnanya kuning gitu atau sewarna kulit 2-3 mm. Nanti dia akan hilang sendiri kalau kita istirahat dan kaki kita ditinggikan. Yang terakhir adalah pitid keratolisis. Dia adalah infeksi bakteri yang menyebabkan kaki bau. Bakteri berkembang karena kondisi kulit kaki kita lembab. Jadi enzim protease itu merusak dari stratum corneum di kulit kaki. Pitting terjadi akibat rusaknya stratum corneum oleh enzim protease yang diproduksi oleh bakteri. Bau tak sedap pada kaki atau bau kaki disebabkan oleh belerang yang dihasilkan oleh bakteri, yaitu thiol, sulfida, dan thioester. Gejalanya kaki sangat bau, kemudian ada putih-putih gitu ya di depan kaki sini dan di tumit. Permukaan putih pada kaki namanya cluster of punch. Lubang putih-putih pada kaki itu biasanya tidak bergejala tapi menyebabkan nyeri atau sakit saat berjalan. Pengobatan pada penyakit ini biasanya yang pertama cuci dengan sabun antiseptik sehari 2 kali. Semprotkan antiperspiran pada kaki setidaknya 2 kali dalam seminggu. Jangan memakai sepatu yang sama 2 hari berturut-turut dan kaki harus tetap kering. Kalau harus kerja, kemudian kita harus pakai kaos kaki, jadi gunakan kaos kaki yang menyerap keringat. Tapi ingat ya, keratolisis tadi akan cepat kambuh kembali, jadi kalian harus menjaga kaki agar tetap kering untuk pencegahannya. Sekian dulu episode kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan kalau mau ada yang tanya-tanya tentang kesehatan kulit, boleh di kolom komentar. Saya mau lanjut lari dulu ya, keburu kesiangan nih. Kulit sehat with Dokla.